Setelah terlapor kasus prank KDRT Baim Wong dan Paula meminta maaf, bagaimana sebaiknya polisi menyelesaikan laporan kasus prank ini dan apa juga bahaya konten prank KDRT? Kita bahas bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan psikolog anak remaja dan keluarga Novita Trandri. Selamat petang Pak Yusuf, Bu Novita. Selamat petang, Mbak Audrey. Selamat petang, Audrey. Salam sehat. Salam sehat. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Kasus prank KDRT ini, menurut Baim kemarin, ini tidak ada niat untuk merendahkan institusi Polri. Yang Anda lihat seperti apa, Pak Yusuf? Betulkah seperti itu? Ya, ini tentu kita sangat menyesalkan ya, ada prank, laporan, apalagi dalam situasi yang itu pranknya itu soal laporan KDRT yang itu ada persoalan laporan KDRT yang sedang juga menjadi perhatian publik, sementara dalam situasi seperti itu membuat prank laporan yang kasusnya KDRT. Tentu ini ada persoalan yang tidak memahami betul sensitivitas publik ya. Laporan KDRT itu kan di dalam prakteknya itu sulit, gitu. Korban tidak mudah, tidak banyak tidak sesuatu yang dilakukan itu dengan cepat, gitu. Laporan kalau kasusnya KDRT. Nah, tentu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Baim Wong ini tentu karena ada yang membuat laporan dalam beberapa waktu lalu, saya sendiri telah memberikan satu respon publik, ada beberapa media yang bertanya, dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan adanya laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Nah, tentu ini sudah ada laporan, maka ya proses berjalan, diselidiki. Kita berharap polisi melakukannya secara profesional dan secara prosedural. Bagaimana nanti proses selanjutnya, apakah unsurnya terpenuhi, tentu itu nanti penyidik yang akan menentukan dalam proses selanjutnya ditingkatkan penyidikan atau tidak. Nah, tapi walaupun demikian, kita berharap bahwa ini yang terakhir, tidak ada lagi prank, apalagi itu sekali lagi terkait dengan kasus KDRT, seolah-olah itu menjadi candaan. Kalaupun ada alasan memberikan edukasi, edukasinya ya edukatif, ya, informatif, tidak sesuatu. Ini kan belum pernah terjadi ada prank KDRT yang itu polisi yang di-pranknya. Nah, itu. Oke, jadi kalau dilihatnya Pak Yusuf sendiri, siapa dalam kasus prank ini yang lebih dirugikan nih? Ya tentu yang dirugikan sebagaimana yang kami katakan tadi, karena ini membuat laporan, kalau unsurnya itu kan nanti 220 laporan yang tidak benar ya, melaporkan, mengadukan sesuatu yang itu melanggar hukum, perbuatan pidana, tapi mengetahui bahwa itu tidak benar terjadi. Jadi itu masuk delik laporan palsu ya? Bohong. Nah, ini iya laporan palsu. Yang bersangkutan mengetahui bahwa itu sudah tidak benar. Baik. Unsurnya sudah satu terpenuhi gitu. Ketika dia mengatakan itu prank, itu sudah terpenuhi unsurnya. Yang bersangkutan mengetahui bahwa itu tidak benar. Nah, tentu ini merugikan sekali lagi kalau ada pihak-pihak yang sedang membuat laporan polisi KDRT kok dibuat prank. Itu yang paling utama, Audrey, sensitivitas kepada seseorang ataupun masyarakat yang sedang ada kasus KDRT itu sangat menunjukkan tidak sensitif. Oke, jadi kurang sensitivitas. Apalagi ini dilakukannya oleh seorang selebritas, gimana, Bu Trandri? Baik, saya sepakat dengan Pak Yusuf ya, bahwa ini tidak menunjukkan satu sensitivitas, tidak menunjukkan respektasi kepada aparat hukum gitu ya, yang harusnya menjadi pelindung, yang harus direspek. Dan melihat prank seperti ini kan ditonton, apalagi kalau di YouTube ditonton dengan semua usia. Bagaimana anak-anak yang masih dalam tahapan tumbuh kembang melihat bahwa polisi yang harus sebagai aparat penegak hukum diberikan candaan. Jadi nggak elok lah Mbak Audrey. Tidak elok dan tidak menunjukkan empati. Apalagi kita juga melihat bagaimana saat ini polisi juga sudah penuh dengan masalah ya, yang banyak sekali harus dihadapi dan diselesaikan gitu. Oke, tapi kalau misalnya kemarin bilang Baim mengatakan kalau
video atau prank ini disengaja dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana sih caranya kalau untuk melapor ke pihak kepolisian kalau ada KDRT. Tapi kalau saya melihat tontonannya bukan lebih kepada edukasi ya, karena edukasi pasti akan memberikan step-stepnya. Stepnya bagaimana harus dilakukan 1, 2, dan 3 itu kan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dengan proses yang begitu panjang bertahun-tahun teman-teman kita akhirnya bisa lahir undang-undang tersebut di bulan Mei tahun 2022 ini supaya tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS ini bisa disahkan biar kita semuanya punya jaminan hak asasi manusia atas tindak kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya tontonan prank seperti ini, kok kayaknya juga salah satu adalah tidak melihat bahwa undang-undang TPKS untuk kekerasan tidak disikapi dengan edukasi yang tepat. Jadi mungkin kalau mau edukasi, mungkin edukasinya yang lebih elok lah Mbak Audrey. Oke, Pak Yusuf, masih bersama saya? Iya, dengar cuman putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita masih mendengar jelas suara Pak Yusuf. Pak Yusuf, kemarin kan Mbak Imong selain menjelaskan begitu ya, prank KDRT-nya ini untuk biar melihat lah bagaimana caranya sih kalau melapor ada KDRT. Nah, tapi juga kemarin ada permintaan maaf yang dilihatkah kalau misalnya permintaan maaf ini artinya sudah cukupkah? Ya, polisi yang bertugas di dalam menerima laporan polisi itu kan tidak diberikan panduan ataupun pedoman untuk bertanya kepada masyarakat yang melaporkan ataupun membuat pengaduan. Iya. Bagaimanapun petugas yang di depan menerima laporan polisi itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Kok tiba-tiba dibuat prank? Ini harus digarisbawahi. Nah, tapi kemarin sudah meminta maaf pihak terlapornya, Mbak Imong dan juga Paula. Ya, sementara ini kan ini laporan polisi, tentu laporan polisi ini diproses secara profesional dan secara prosedural. Persoalan nanti minta maaf dan sebagainya tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Apakah itu diberlakukan restoratif justice ataupun mediasi, tapi sementara biar itu menjadi kewenangan penyidik, proses ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak, apakah nanti di dalam penyidikan sudah terpenuhi unsurnya untuk dilakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, tentu ini nanti prosesnya biarkan itu menjadi kewenangan penyidik. Termasuk penyidik kita berikan kewenangan apakah mempertimbangkan adanya permohonan maaf dari pihak terlapor atau tidak. Kemudian juga nanti kan ada hak dari para pelapor bagaimana merespon permohonan maaf yang disampaikan oleh terlapor itu. Itu Baik. Oke, saya ke Ibu Novita. Bu Novita, kenapa sih kira-kira apa yang membuat seorang selebritas ini kemudian tahu ini sebenarnya isunya sensitif, apalagi sedang menimpa rekan sesamanya selebritas juga ya, lalu tetap saja melakukan prank KDRT? Ya, ini masa di mana IoT ya, Internet of Things, kita melihat bahwa media sosial, bagaimana orang mencari penghidupan juga lewat ketenaran gitu ya dari konten yang dibuat. Tapi mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa untuk mencari penghidupan bisa dengan cara yang lebih baik, yang lebih elok, yang lebih cantik dan edukatif, betul-betul edukatif. Apalagi seorang influencer berarti memberikan pengaruh yang harusnya pengaruh yang baik gitu. Jadi sama-sama kita belajar dari sini supaya awareness, kewaspadaan di kemudian hari untuk sama-sama setiap kita punya kewajiban untuk bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Jadi benar-benar memilah dan memilih yang pantas dan yang tidak pantas menjadi pembelajaran buat kita. Oke, Pak Yusuf kalau gitu, silakan Pak Yusuf. Ya, membuat laporan polisi sesuai dengan KUHP itu merupakan satu sisi hak dan juga merupakan satu sisi kewajiban. Apabila dia melihat ada perbuatan peristiwa pidana, itu wajib melaporkan. Membuat laporan polisi itu adalah melakukan perbuatan hukum. Artinya itu melihat ada peristiwa pidana wajib. Nah, ketika itu dibuat prank hanya demi konten, tentu itu di dalamnya
terdapat unsur mempermainkan hukum. Oke, jadi artinya dengan tidak memberikan edukasi. Nah, dengan tidak memberikan edukasi, tidak melakukan edukasi hukum. Jadi kalau kemarin meminta maaf, ini artinya bisa selesai dengan permintaan maaf atau sebaiknya harus ada proses pidana supaya tidak terulang kembali nih orang-orang yang melakukan hal seperti ini, Pak Yusuf? Nah, soal surat permohonan maafnya tentu nanti kita serahkan kepada penyidik. Di situ ada pelapor yang membuat laporan polisi. Apakah nanti pelapor juga bisa memahami apa yang dimaksud permohonan maaf itu, begitu juga kepada penyidik. Sekali lagi, permohonan maaf ini biar kita serahkan kepada penyidik, kita tidak ingin mengintervensi, apakah nanti dipertimbangkan di dalam proses selanjutnya sehingga dilakukan upaya restoratif justice ataupun mediasi, sementara biar kita serahkan kepada penyidik prosesnya secara profesional dan secara prosedural, Audrey. Baik, sudah meminta maaf Mbak Ibu Wong, tapi nanti kita akan tunggu bagaimana apakah proses ini akan tetap dilanjutkan ke jalur hukum. Terima kasih psikolog anak, remaja dan keluarga Novita Tantri dan anggota Kompolnas Yusuf Warsin sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak dan Ibu.